Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul atau berjumpa secara daring dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Dalam kondisi pandemi seperti ini, saya berharap tidak melunturkan semangat teman-teman untuk tetap belajar. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk hadir secara daring dan bersedia mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Baik. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik dan sehat. Untuk mengawali kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan bimbingan kelompok ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ada pepatah, tak kenal maka Sayang. Udah kenal tapi nggak sayang. Maka tak sayang. Maka dari itu, teman-teman, supaya lebih saling mengenal lagi dan mempererat hubungan komunikasi kita, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing ya teman-teman. Ya. Bisa dimulai dari saya. Kenalkan, nama saya Friska Alivia Sekar Melati. Saya sebagai pemimpin kelompok. Kemudian bisa dilanjutkan dari masnya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Adi Triwibisono dari Prodi BK semester 4. Selanjutnya. Dan perkenalkan, nama saya Anis Hanifah, saya dari BK semester 4. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Iza dari Prodi BK semester 4. Perkenalkan, nama saya Aristia Ningrum dari Prodi BK semester 4. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sofia Kamila dari Prodi BK semester 4. Perkenalkan, nama saya Mei Devi Nurianti, mahasiswi IKIP Gerwates, Prodi BK semester 4. Perkenalkan, nama saya Tiara Hambukti dari Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Tito Yunita dari Prodi BK semester 4. Perkenalkan, nama saya Widya Afifah dari Prodi BK semester 4. Oke, terima kasih sudah semua ya teman-teman. Semoga nanti kita bisa saling mengenal, saling akrab. Sebelum ke acara selanjutnya, saya sebagai pemimpin kelompok ingin mengingatkan kepada teman-teman, nanti pada saat ada sesi tanya-jawab, silahkan acungkan tangan teman-teman ketika ingin mengemukakan pendapat atau gagasan. Saya membatasi waktu kegiatan bimbingan kelompok ini selama kurang lebih 30 menit. Apabila nanti perlu tambahan waktu, bisa kita sepakati kembali. Oke teman-teman, sampai di sini jelas? Jelas. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, saya sebagai pemimpin kelompok memilih topik tugas, di mana topik tugas ini, topik pembahasannya dipilih oleh pemimpin kelompok, yaitu saya sendiri. Saya memilih topik tanggung jawab atau bertanggung jawab. Nah, pastinya teman-teman tidak asing kan dengan kata tanggung jawab atau bertanggung jawab. Bahkan sering teman-teman ingin terapkan pada diri teman-teman kan? Nah, menurut teman-teman apa sih arti tanggung jawab? Boleh acungkan tangan ya. Silahkan Mbak Anissa. Tanggung jawab itu menurut aku yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapat hak. Seperti itu. Ada yang menambah? Silahkan Mbak Lutfia.
Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perilaku atau tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Silahkan Mbak Ari, tadi sepertinya mengacungkan tangan. Ya, Sepertinya ingin berpendapat. menurut saya tanggung jawab itu kemampuan seseorang yang selalu menyadari tindakannya baik atau benar. Itu akan konsekuensinya nanti. Oke, terima kasih. Mungkin ada Saya, lagi? Ya, menurut saya tanggung jawab itu adalah menanggung akibat dari perbuatannya baik disengaja ataupun tidak disengaja. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Aku. Selanjutnya, oh ya Mas Ade, silahkan. Ora. Menurutku tanggung jawab itu adalah sebuah bentuk dari perwujudan akan kesadaran terhadap kewajiban yang dimana dimiliki oleh seorang manusia. Sudah itu. Ada tambahan, silahkan Mbak Widya. Menurut saya, tanggung jawab adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang, yaitu sikap yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut memiliki sifat kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Terima kasih. Oke. Mungkin bisa Mbak Tito terlebih dahulu mau memberi pendapat. Ya, Mbak Tito. Ya. Oh ya. Silahkan Mbak Tito. Tanggung jawab adalah menurut saya menanggung segala sesuatu yang telah atau sudah terjadi dan dialami. Oh iya, terima kasih Mbak Tito. Iya, Mbak Lutfia bagaimana? Saya mau bertanya, bolehkah? Boleh. Boleh. Bagaimana cara kita konsekuen akan tanggung jawab tersebut? Oke, terima kasih. Silahkan ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Mbak Lutfia? Konsekuen. Coba. Iya, silahkan Mbak. Tanggung jawab agar konsekuen bertanggung jawab. Tanggung jawab itu dimulai dari sejak dini. Sejak dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Kalau misalnya udah terbiasa dari hal-hal kecil itu dilakukan, insya Allah konsekuen. Tapi kalau misalnya dari hal-hal kecil kok belum dilakukan, apalagi yang besar, biasanya kebiasaannya. Tapi ya monggo misalnya ada yang mau berpendapat lain. Oke, ada yang ingin berpendapat lain? Kan tadi kan biar konsekuen gitu kan, apa namanya, tanggung jawabnya. Kalau aku tuh kayak butuh reminder dari orang-orang supaya aku tanggung jawab. Jadi pengingat, entah dari teman, saudara, orang tua gitu. Jadi peran mereka tuh penting buat aku bertanggung jawab gitu. Mbak, Sekali. mungkin peran orang tua itu sangat mendukung banget ya. Dari kecil itu kan saya menanggapi dari Mbak Anis tadi. Berarti orang tua itu harus benar-benar mendidik dengan benar ya Mbak. Karena kan ya orang tua kan nggak semua orang tua kayak gitu loh. Harus, ayo nak bersihin kamar, kan nggak semua orang tua kayak gitu kan. Iya. Iya. Tergantung Ada yang orangnya dan tergantung orang tuanya. Ya benar. Benar. Ada yang ingin nambah? Atau mungkin sudah cukup pembahasan kali ini atau ada yang ingin mengeluarkan pendapat lagi? Saya mau bertanya. Oh ya, silahkan. Apa manfaat yang kalian dapat dari Putus ya Mbak. Mohon maaf Mbak Widya. Apa kalau nggak? Putus. Apa manfaat yang kalian dapat dalam sikap tanggung jawab ini? Banyak ya, Mbak.
banyak Bisa usaha. dihargai orang lain. Misalkan kayak Ya, kan tanggung jawab itu bisa, ya Mbak Lutfia dulu deh. Silahkan. dapat dipercaya sama orang, mesti oh si A ini tanggung jawab, jadi nilai baik juga, nilai plus juga. Disiplin juga nantinya. Disiplin. Terus tuh kayak ya rajin kan nanti jadi jatuhnya. Ya nggak sih? Merasa lebih tenang juga bisa. Nah, Gimana? Sudah? Atau ada yang ingin? Gimana Mbak Anissa? tadi kan ada yang bilang kayak gini kan, apa namanya? Harus apa sih namanya? Harus mengetahui tanggung jawab mana yang harus dilakukan. Caranya supaya tanggung jawab itu bisa kita lakukan bersama. Sesuai dengan porsinya. Jadi nggak ada yang ketinggalan gitu loh kewajibannya. Misalkan sholat, apa namanya, bersihin rumah, terus apa gitu. Nah, gimana kita melakukan itu secara barengan tanpa ada yang ketinggalan? Mbak Nisa, Ya. mungkin itu harus memanajemen waktu ya Mbak, pada diri kita sendiri. Iya. Harus di manage, bangun jam segini kita harus ngapain, jadi kan udah terjadwal. Berarti kan itu bukan, itu kan apa namanya, bukan mana yang lebih penting duluan, tapi emang mana yang harus dilakukan, bukan yang penting duluan. Bukan, karena itu kan kayak mungkin itu udah kebiasaan, kita bangun tidur ngapain, udah terjadi loh. Iya. Pasti kan kita ya sholat, ya lakuin kewajiban kita. Mungkin ada penambahan. Kasih Mbak Lut. Oke, sudah? Saya rasa cukup. Semuanya dirasa cukup atau? Cukup. Oke, teman-teman, jika dirasa cukup, saya akhiri pembahasan kali ini. Terima kasih telah berinteraksi, saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila saya sebagai pemimpin kelompok ada salah dalam bertutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.